Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan menyertai, memberkati, menuntun, dan memimpin hidup kita. Karena itu tetap setia, tetap teguh, tetap kuat, tetap kita berjalan dalam pimpinan dan tuntunannya. Belajar untuk selalu mengikuti apa yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita. Kita terus sedang belajar tentang bagaimana kita menjadi manusia rohani. Dan ayat hafalan kita ingin coba baca dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 6. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Orang yang hidup secara rohani atau manusia rohani, dia harus sadar, kita semua, bahwa menjadi manusia rohani atau pneumatikos, ketika kita bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang saya sebut sebagai manusia Allah, bukanlah menjadikan kita manusia yang aneh, manusia yang tiba-tiba berbeda, tetapi maksudnya adalah Paulus berkata, kita tetap masih ada di dunia, tetapi kita hidup dengan cara perjuangan kita, cara kita, pola kita tidak lagi seperti cara-cara yang lama yang sudah membentuk kita. Ketika kita dulu belum bertobat, kita hidup secara manusiawi, kita hidup secara duniawi, kita kekanak-kanakan, reaksi respon kita mengikuti keinginan dan kemauan kita sendiri, dan cenderung biasanya kita berjalan secara natural, marah, emosi, menghakimi, tidak bisa tunduk, tidak bisa taat. Nah, kita selalu berjalan di dalam kedagingan, sehingga kita udah berpuluh-puluh tahun jadi orang Kristen, kita tetap tidak dewasa. Paulus berkata bahwa kalau ditinjau, dilihat dari sudut waktu, seharusnya kita semua sudah menjadi guru. Tetapi realitanya, kenyataannya, kita ternyata tetap kanak-kanak, tetap tidak dewasa, tetap kedagingan. Kita tidak bisa mempresentasikan Allah di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita menjadi batu sandungan, penuh dengan pertikaian, perselisihan. Kita susah sekali untuk bisa hidup di dalam seperti yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena Paulus berkata bahwa terkadang kita memang cara hidup kita, pola, sistem yang kita jalani ketika kita menjadi orang Kristen, kita tetap pakai pola-pola yang lama, pola-pola dunia, yaitu pola-pola daging, pola-pola sifat atau karakteristik dosa itu yang terus-menerus, walaupun kita sudah lahir baru. Karena itu, memang kami masih hidup di dunia, tetapi Paulus berkata, inilah manusia rohani, tetapi kami tidak berjuang dalam menjalani hidup secara apa? Secara duniawi. Karena itu kita disuruh berubah oleh pembaharuan budi kita, sehingga kita bisa mengerti kehendak Allah, mana yang baik dan berkenan kepada Allah. Jadi orang yang rohani adalah orang yang pikiran perasaannya dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya berpikir positif, tetapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita terus mengalami sebuah proses berjalan mengikuti kebenaran, bukan lagi mengikuti hawa nafsu kita. Jadi kita bisa mengalami sebuah proses kehidupan sampai kita menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Kristen duniawi, anak-anak, Kristen sarkikos selalu bergelut, berjuang, bergumul dengan perasaan-perasaan yang meracuninya, yang namanya iri hati, perpecahan, perselisihan, kita acuh tak acuh, ya kita masa bodoh. Karena itu ada peringatan keras bagi kita orang-orang Kristen yang masih duniawi, Bapak Ibu. Kristen duniawi bisa berada dalam kondisi yang bahaya. Kenapa? Karena mereka bisa meninggalkan imannya jika mereka tidak mau berubah. Jadi kita lihat banyak contoh-contoh dalam Alkitab, akhirnya ketika mereka hidup dalam kedagingan, Yudas menjual Yesus. Peristiwa apa yang terjadi menimpa orang Israel itu menjadi contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman. Mereka sudah melihat mujizat, dipimpin tiang awan, tiang api. Di Mesir ada 10 mujizat bagi mereka, walaupun itu 10 tulah untuk orang Mesir. Tapi orang Israel, bangsa Israel melihat mujizat yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana burung puyuh dikirim oleh Tuhan, mana dari sorga. Kapan saja saudaraku mereka mengalami persoalan air yang
pahit berubah menjadi manis, air keluar dari batu, pokoknya macam-macam mujizat. Tapi mereka tetap menjadi contoh bagaimana mereka akhirnya gagal. Jadi peringatan bagi kita orang-orang Kristen yang duniawi, orang Kristen yang kanak-kanak, berada dalam satu situasi yang kita bisa meninggalkan iman kita. Makanya nggak heran banyak orang murtad tinggalkan Tuhan. Ingat loh di Alkitab bahwa di hari-hari terakhir akan ada banyak orang yang murtad mengikuti pengajaran roh-roh jahat. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu kita mencintai Tuhan sekaligus mencintai dunia ini. Nggak bisa. Barang siapa mencintai dunia, kasih kepada Allah itu jelas tidak ada. Karena itu ini peringatan bagi kita. Sesuatu yang harus kita ingat. Kita harus hati-hati, karena itu kita perlu menguduskan diri kita, memisahkan diri kita. Artinya memisahkan di sini bukan saudara tidak bergaul dengan siapa-siapa, tidak. Tetapi kita mulai menggunakan pola-pola, cara-cara, prinsip-prinsip kebenaran. Ya, kita tidak lagi berjuang secara duniawi. Kita tidak hidup dengan pola cara dunia. Ya, jadi ada resiko yang besar ya yang bisa menimpa kehidupan orang-orang Kristen yang duniawi. Kenapa? Mereka akan mudah sekali untuk disesatkan ya, dari Kristus dan menjadi serupa dengan dunia. Jadi kita bisa gampang tersesat gitu orang-orang Kristen yang duniawi ini ya, gampang kompromi dan akhirnya mereka bisa disingkirkan dari kerajaan Allah. Orang-orang yang mengamalkan daging, tabiat daging, ya, dia tidak akan pernah dapat bagian di dalam kerajaan Allah. Terus resikonya apalagi? Resikonya kita bisa mengalami yang namanya kematian secara rohani. Artinya makanya kita tidak mengalami perubahan. Diukur dari waktu udah jadi guru, tapi kita tetap tidak bisa, tetap kanak-kanak. Padahal Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu tajam daripada pedang bermata dua, mampu memisahkan sendi, sumsum, tulang, roh, jiwa. Jadi kita lihat firman Tuhan itu memberikan pengertian, kita bisa memisahkan pengertian, kita bisa membedakan. Karena itu Bapak Ibu, kenapa kita terkadang kita tidak tajam, tidak peka? Karena kita tidak bertumbuh menjadi manusia rohani. Kenapa? Karena pola-pola, cara-cara kita, respon kita, reaksi kita masih tetap dengan cara-cara yang lama. Menghadapi masalah selalu cenderung ingin menyerah. Menghadapi masalah selalu cenderung tinggalkan masalah. Menghadapi masalah kita cenderung marah, kita cenderung memberontak, kita cenderung tidak bertobat, kita cenderung tidak taat. Apa yang terjadi? Nah, akhirnya kita boleh saja punya titel-titel atau punya jabatan-jabatan ya di dalam gereja, sebagai pemimpin mungkin, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemimpin komsel, atau mungkin sebagai pendeta sekalipun dengan jabatan-jabatan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu lihat, tidak mengalami kemenangan demi kemenangan. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah mau belajar hidup secara berjuang secara rohani, menggunakan selengkap senjata Allah yang sudah diberikan ada dalam hidup kita. Ya, roh Allah ada dalam roh kita. Hanya masalahnya jiwa kita ini, respon kita ini harusnya kita belajar untuk berjuang kita secara rohani, secara kebenaran. Karena itu saya berdoa Tuhan membuka mata hati Bapak Ibu semua untuk pagi ini kita terus, walaupun kita masih ada di dunia, tetapi biarlah kita hidup berjuang tidak lagi dengan cara-cara dunia. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh ini. Firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia. Firman-Mu akan membawa hasil seperti yang Engkau katakan. Seperti air turun dari atas mengairi bumi, memberi kehidupan kepada tumbuh-tumbuhan. Demikianlah firman Allah yang keluar dari mulut Allah membawa hasil. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Berbagai tekanan, stres, depresi, Tuhan beri kasih karunia kekuatan. Ada pintu-pintu, ada jalan-jalan yang terbuka untuk anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang kena COVID, famili, keluarga, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Untuk semua tidak takut bahwa hidup kami, mati hidup kami ada dalam tangan kekuasaan Tuhan. Diberkatilah semua anak-anak-Mu yang mengikuti saat teduh hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.